Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala wa sallallahu ala nabiyyi Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Juzuk yang ke-13 dalam juzuk yang ke-13 ini. Dalam juzuk yang ke-13 ini kita ada 3 surah Al-Quran. Yang pertama bagian akhir dari surah Yusuf. Bagian akhir dari surah Yusuf. Kemudian surah Ar-Ra'd. Surah Ar-Ra'du. Surah Ar-Ra'd. Dan yang ketiga adalah surah Ibrahim. Surah Ibrahim. Juzuk yang ketiga. Juzuk 13. Ada 3 surah Al-Quran. Yang pertama bagian akhir dari surah Yusuf. Kemudian yang kedua surah Ar-Ra'd. Dan yang ketiga adalah surah Ibrahim. Dalam surah Yusuf tentunya kita mengambil pengajaran-pengajaran dari kisah Nabi Yusuf. Kemudian dalam surah Ar-Ra'd ada 2 tajuk utama yang akan kita bahas. Yang pertama tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan dan janji-janji Allah. Kemudian dalam surah Ibrahim, tajuk utama dia adalah berkaitan dengan tugasan para nabi ataupun para rasul, dan pengajaran dari kisah Ibrahim. Tugasan para rasul dan pengajaran dari kisah Nabi Ibrahim. 3 surah ini. Kita akan bahas bagian akhir dari surah Yusuf, surah Ar-Ra'd, dan surah Ibrahim, di mana dalam surah Yusuf kita akan mengambil beberapa pengajaran dari kisah Nabi Yusuf dalam bagian-bagian akhir di surah ini. Dan dalam surah Ar-Ra'd kita berbicara, surah ini mengajarkan kepada kita tentang kekuasaan Allah, bukti-bukti kekuasaan Allah, dan juga tentang janji-janji Allah. Dalam surah Ibrahim pula, kita akan mempelajari tentang tugasan para rasul dan pengajaran yang boleh kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim. Dalam surah Yusuf, permulaan juzuk 13, dalam surah Yusuf kita boleh buka kisah Nabi Yusuf ini dalam juzuk yang ke-242. 240.
Juzuk yang ke-13. Perkara pertama yang akan kita sampaikan di dalam permulaan juzuk ke-13 ini adalah Yusuf dilantik menjadi menteri. Yusuf dilantik menjadi menteri. Pelantikannya kita tahu disebutkan di dalam ayat ini, di mana raja menawarkan kepada Yusuf apa jawatan yang ingin dia ambil. Maka Yusuf berasaskan kepada kepakaran dan kemampuan yang ada pada diri dia. Beliau mengatakan, ij'alni ala khazainil ard. Saya ingin diberikan kuasa berkaitan dengan perbendaharaan kekayaan yang dimiliki oleh negara. Untuk menjadi bendahari ataupun menteri keuangan sekali mencakup dengan menteri ekonomi yang ada pada masa itu. Maka terkadang yang menjadi soalan dan pembahasan tentang perkara ini, bolehkah seseorang dalam agama, dalam pandangan agama, mencalonkan dirinya untuk meminta amanah tertentu? Bukankah Rasulullah SAW pernah berkata kepada sahabat beliau, Abu Dzar Al-Ghifari, dan meminta Abu Dzar Al-Ghifari untuk tidak meminta jawatan apapun dari Rasulullah SAW. Abu Dzar Al-Ghifari pernah datang kepada Rasulullah dan meminta kepada Rasulullah SAW agar dia diberikan satu jawatan. Rasulullah SAW menolaknya dan memberikan nasihat kepada Abu Dzar dengan mengatakan, jika engkau meminta amanah, meminta jawatan, maka Allah akan serahkan urusannya kepadamu. Tapi jika engkau diminta untuk menjawat satu jawatan, satu tugasan, maka Allah akan memudahkan urusanmu. Rasulullah SAW melarang Abu Dzar Al-Ghifari untuk menjawat apapun jawatan. Bahkan Rasulullah SAW sampai menolak untuk melantik Abu Dzar Al-Ghifari menjawat satu urusan yang kecil, satu urusan yang sederhana, yaitu menjaga amanah duit anak yatim, harta anak yatim. Adakah ini bermaksud kita sebagai orang yang beriman tidak boleh, kita sebagai umat Rasulullah SAW tidak patut meminta apa-apa jawatan? Jawabannya adalah, ketika kita memahami tentang apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Dzar, kita mesti memahami latar belakang kehidupan Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Abu Dzar Al-Ghifari adalah seorang sahabat yang mulia, seorang sahabat yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ada beberapa perkara yang ada pada diri Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan apa-apa jawatan kepada dia dan memerintahkan Abu Dzar untuk tidak menerima apa-apa jawatan jika ada orang ingin melantik dia. Yang pertama adalah berkaitan dengan kepribadian Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an itu sendiri. Beliau seorang sahabat yang mulia, tetapi ada beberapa sikap yang ada pada diri Abu Dzar tidak melayakkan dirinya untuk menjadi seorang pemimpin. Ada beberapa sikap pada diri Abu Dzar Al-Ghifari yang tidak melayakkan diri dia untuk menjadi pemimpin. Dia boleh menjadi seseorang yang baik dalam perkara-perkara yang lain, tapi dalam perkara ini tidak. Sikap Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an adalah keimanan dia kepada Allah, keyakinan dia kepada Allah yang
memberikan rizki membuat Abu Dzar Al-Ghifari berkeyakinan dan berpandangan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rizki kepada kita setiap hari. Allah memberikan rizki kepada kita setiap hari. Maka kita tidak patut menyimpan apapun untuk bekalan hari esok. Ini pandangan siapa? Pandangan Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Dia yakin Allah memberikan rizki dan dia merasa bahwa kita tidak patut untuk menyimpan apapun untuk bekal hari esok. Sebab hari esok Allah akan memberikan rizki untuk hari esok. Maka Abu Dzar Al-Ghifari dia seorang yang sangat rajin untuk bekerja. Apa yang dia perlukan dan ahli keluarga dia perlukan untuk makanan hari itu, maka dia akan bekerja hari itu. Jika apa yang dia dapatkan pada hari itu cukup, maka selesailah hari itu dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika apa yang dia dapatkan untuk hari itu berlebihan, dan ini selalu yang terjadi, apa yang dia dapatkan pada hari itu selalu lebih dari apa yang diperlukan untuk dia dan ahli keluarganya. Maka prinsip Abu Dzar, jika ada yang lebih, wajib dia sedekahkan. Jika ada yang lebih, wajib dia sedekahkan. Tidak boleh simpan apapun untuk bekalan hari esok. Ini pandangan Abu Dzar Al-Ghifari, prinsip Abu Dzar Al-Ghifari berkaitan dengan harta benda, tidak boleh menyimpan. Maka orang yang memiliki kepribadian seperti ini, adakah dia layak untuk menjadi seorang pemimpin? Jawabannya adalah, jika dia jadi pemimpin salat, mungkin itu sesuatu kelayakan yang sangat besar. Tapi jika dia memimpin satu negeri, dan dia menggunakan prinsip ini untuk semua orang diwajibkan untuk bekerja setiap hari. Dan apa yang mereka kerjakan setiap hari, mereka dapatkan hasilnya di hari itu, dan jika ada sisa, maka wajib disedekahkan. Maka tidak akan ramai orang yang sanggup untuk hidup seperti prinsip yang diajarkan ataupun diamalkan oleh sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Untuk beliau pribadi, itu adalah pilihan dia. Tetapi Rasulullah tahu sikap ini ada pada Abu Dzar. Bagaimana jika dia diperintahkan untuk memegang amanah harta anak yatim? Sudah tentu setiap hari anak yatim itu akan dibawa oleh dia untuk bekerja mencari nafkah, dan harta yang ada pada anak yatim itu yang diwariskan oleh ayahnya mungkin yang telah meninggal dunia, akan diperintahkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari untuk bersedekah. Maka sikap Abu Dzar Al-Ghifari sangat mulia untuk diri dia pribadi, tidak mulia jika dijadikan sebagai satu prinsip untuk semua umat manusia, untuk semua umat Islam. Bahkan jika kita tahu, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita zakat. Dan zakat harta adalah zakat yang wajib ditunaikan ke atas harta yang sudah tersimpan sempurna selama 1 tahun. Maka jika mengikut kepada prinsip Abu Dzar Al-Ghifari, tidak ada yang dinamakan zakat harta, sebab tiada duit yang disimpan. Maka larangan Rasulullah SAW terhadap umat Islam untuk mencalonkan dirinya untuk dilantik dalam satu jawatan, ianya bukan larangan untuk semua umat Islam, tetapi larangan khususnya kepada orang-orang seperti ini, dan umumnya tentunya bagi orang-orang yang kita tahu hanya ingin mengambil keuntungan dari amanah yang dia pikul, hanya ingin mencari kejayaan pribadi, hanya ingin mencari kejayaan untuk diri dia dan ahli keluarganya ketika dia mendapatkan satu jawatan. Maka golongan-golongan yang seperti ini
bukan golongan seperti yang diceritakan di dalam surah yang tengah kita baca ini, bukan golongan yang sama seperti Nabi Yusuf. Nabi Yusuf meminta di dalam ayat yang ke-55, qala ja'alni ala khazainil ard. Jadikanlah aku untuk memegang amanah yang berkaitan dengan kekayaan negeri. Inni hafizun alim. Saya ada dua perkara. Saya orangnya amanah dan saya ada kepakaran. Amanah dan ada kepakaran. Hafiz, amanah. Alim, ada ilmu, ada kepakaran. Dua syarat yang dinyatakan oleh Yusuf untuk dia merasakan bahwa dirinya layak untuk menjawab jawatan itu. Maka kita akan tulis pengajaran-pengajaran dari surah Yusuf ini dan juga surah-surah yang lain di dalam juzuk yang ke-13 ini. Pengajaran yang pertama dalam juzuk 13 adalah Yusuf menjadi menteri. Yusuf menjadi menteri ayat 53 hingga ayat 57. Dan pengajarannya tadi, kita boleh menawarkan diri kita untuk dilantik pada satu jawatan jika kita memiliki dua perkara tadi. Hafiz, alim. Kita memiliki sifat yang amanah dan kita juga memiliki ilmu dan kepakaran berkaitan dengan amanah yang akan dibebankan kepada kita. Sifat amanah dan kepakaran. Ini yang ada di dalam pengajaran yang pertama. Yang kedua, adalah Abang Yusuf datang ke Mesir. Kemudian Yusuf memaafkan mereka. Abang-abang kepada Yusuf datang ke Mesir. Kisahnya kita semua tahu. Sama seperti apa yang ditafsirkan oleh Yusuf kepada mimpi raja. Terjadi bencana kekeringan selama 7 tahun. Sehingga mereka hanya boleh memakan dari apa yang mereka simpan. Mereka memakan dari apa yang mereka simpan. Selepas 7 tahun yang pertama mereka bercocok tanam, kemudian sebahagian besar mereka simpan, datang 7 tahun yang kedua, semua kekeringan, tiada hasil dari bercocok tanam. Maka kerajaan Mesir yang pada masa itu memiliki kekuasaan yang luas sehingga ke Palestina, penduduk Palestina pada masa itu, di mana abang-abang kepada Yusuf berada di sana, mengalami peristiwa yang sama, kekeringan. Sehingga mereka memerlukan bahan makanan. Untuk mereka mendapatkannya, mereka mendengar berita bahwa bahan makanan, keperluan asas mereka boleh mereka dapatkan dari Mesir. Maka mereka pergi ke Mesir. 9 orang abang kepada Yusuf datang ke Mesir untuk meminta bekalan makanan keperluan asas bagi ahli keluarga mereka. Yusuf kenal dengan mereka, mereka tidak kenal dengan Yusuf sebab mereka buang Yusuf masa Yusuf masih kecil. Yusuf kenal dengan mereka. Yusuf kenal dengan abang-abangnya.
Tapi yang datang hanya 9 orang. Mana adik dia? Mana adik kepada Yusuf? Mereka adalah datang 9 ataupun 10 orang. Mereka adalah 12 adik-beradik. Mereka adalah 12 adik-beradik. Maka ketika nampak adik dia tiada, yang dalam sejarah dikenal dengan nama Bunyamin, tiada, maka Yusuf membuat satu helah untuk mendapatkan adiknya itu. Dibuat satu aturan yang berbunyi, setiap ahli keluarga yang dewasa tidak akan mendapatkan bahagian dari keperluan asas ini, melainkan dia datang sendiri. Kecuali ada bukti bahwa dia sudah tua ataupun sakit. Ada surat mungkin keterangan sakit. Maka dengan undang-undang ini, maka abang-abang kepada Yusuf dalam masa yang lain ketika mereka datang balik ke Mesir, mereka minta izin kepada ayah mereka untuk juga membawa adik ini. Karena dia tidak akan mendapatkan bahagian, melainkan dia datang sendiri ke sana untuk mengambilnya. Dan kita semua tahu dalam sejarah Yusuf kemudian juga melakukan satu hilah untuk dia mengambil adiknya ini. Kita semua tahu caranya. Yusuf perintahkan kepada penjaga istana untuk meletakkan cawan ataupun barang milik dia yang dihadiahkan oleh raja di antara barang-barang yang sepatutnya dibawa oleh adik kepada Yusuf. Dan ketika mereka bergerak mulai meninggalkan istana, mulai meninggalkan tempat pengagihan bahan makanan itu, maka pegawai kerajaan tadi, para penjaga tadi, mereka berteriak, wahai rombongan ini, kamu semua adalah pencuri. Ada barang milik raja, milik menteri yang hilang. Maka mereka mengatakan, kami tiada ada niat datang ke sini untuk mencuri. Jika ada barang yang dicuri, maka ambillah barang itu dan sekali tangkap orangnya. Maka mereka cari dan mereka jumpai ada pada adik kepada Yusuf, dan kemudian Yusuf boleh berjumpa dengan adiknya dan mereka balik ke kampung mereka. Ringkasnya, selepas peristiwa tersebut, Yusuf memperkenalkan diri kepada adiknya, dan ketika mereka pun balik ke Mesir, baru Yusuf menceritakan hakikat yang sebenarnya bahwa dia adalah Yusuf dan mereka adalah abang-abangnya, dan Yusuf mengucapkan satu perkara yang menzahirkan Yusuf memberikan maaf kepada mereka. Ini kita boleh jumpai di dalam ayat ayat 92. Ayat 92, Yusuf berkata kepada abang-abangnya, la tasriba alaikumul yaum, yaghfirullahu lakum. Dah, apa yang telah berlalu biarlah berlalu. Tak perlu lagi kita ingat perkara yang dulu terjadi, Yusuf yang dibuang, dimasukkan ke dalam perigi. Dan Yusuf mengatakan, yaghfirullahu lakum, semoga Allah memberikan ampunan kepada kamu semua. Maka pengajaran yang kedua, abang-abang kepada Yusuf datang ke Mesir dan Yusuf memaafkan mereka, ada pada ayat 58 sehingga ayat 92. Pengajaran yang ketiga dalam surah Yusuf adalah semua ahli keluarga Yusuf, ayah dia,
dan ahli keluarga kepada abang-abangnya dia semua dibawa ke Mesir. Semua ahli keluarga Yusuf datang ke Mesir. Semua ahli keluarga Yusuf datang ke Mesir. Kemudian juga berkaitan dengan ini adalah mimpi Yusuf terlaksana. Mimpi Yusuf menjadi reality. Yang kita tahu, adik-beradik Yusuf ada 12 orang. 12 orang lelaki. Dua belas orang lelaki, anak kepada Nabi Yakub. 12 orang lelaki, 12 anak lelaki, anak kepada Nabi Yakub. Dan Nabi Yakub kita semua tahu, kita ingat, gelaran dia adalah Israel. Israel adalah gelaran kepada Nabi Yakub. Maka 12 orang anak ini adalah anak-anak kepada Israel, Banu Israel. Meskipun pada masa ini, pada masa mereka hidup ini, gelaran tersebut, gelaran Banu Israel, belum lagi lazim digunakan bagi mereka. Tapi hakikatnya, merekalah yang dinamakan sebagai Banu Israel, anak kepada Israel, yaitu Nabi Yakub. Dan dengan kedatangan mereka ke Mesir, ini bermulalah satu sejarah baru, kehidupan Bani Israel di Mesir, sehingga masa Nabi Musa. Sehingga bagaimana kita mempelajari dalam sejarah, kenapa Nabi Musa boleh berada di Mesir, kenapa Bani Israel boleh berada di Mesir, inilah sejarah dia. Yusuf menjemput semua ahli keluarganya untuk berpindah ke Mesir, 12 orang lelaki, 10 abang dia, dan 1 orang adik kepada Yusuf, semua dibawa ke Mesir. Dan 12 orang anak lelaki ini bukan dari satu ibu. 12 orang anak lelaki ini bukan dari satu ibu, tapi lebih dari satu ibu, di mana Yusuf dengan adiknya berasal dari ibu yang sama. Yusuf dan adiknya berasal dari ibu yang sama, sementara abang-abang dia semua berasal dari ibu yang berbeza. So, kedengkiannya boleh jadi disebabkan karena perkara itu. Kedengkian yang dulu ada pada abang-abang Yusuf masa remaja, masa kanak-kanak, itu adalah disebabkan karena Yusuf berasal dari istri kepada Yakub yang lain yang tidak sama dengan ibu-ibu mereka. Mimpi Yusuf menjadi reality. Ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam mimpi Yusuf yang diungkapkan di dalam ayat ini. Boleh kita baca ayat 100. Mimpi Yusuf menjadi reality ini ada pada ayat yang 100. Dia mulai ayat 93 sehingga ayat 101. Pada ayat 100 ini yang Yusuf ungkapkan bahwa mimpinya telah menjadi reality. Wa rafa'a abawaihi. Dalam ayat yang ke-100 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa rafa'a abawaihi, dan Yusuf membawa kedua orang tuanya
alal arsy, ke atas singgasana. Wa kharru lahu sujada, dan semua sujud kepadanya. Wa qala ya abati, lalu Yusuf berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, haza ta'wilu ru'yai, ini adalah tafsiran mimpiku. Ini adalah realiti dari mimpi yang dulu aku lihat ketika aku masih kecil. Qad ja'alaha rabbi haqqa, Allah telah menjadikannya, Tuhan telah menjadikannya sebagai satu realiti yang benar. Apa mimpi Nabi Yusuf? Itu yang kita jumpai dalam permulaan surah Yusuf. Ini ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Aku melihat 11 bintang yang sujud kepadaku. 11 bintang yang sujud kepadaku. Kemudian Allah jadikan itu sebagai satu realiti. Semua abang-abang dan satu orang adik kepada Yusuf sujud kepada Yusuf. Kenapa sujud kepada Yusuf? Bukankah haram sujud kepada manusia? Kita hanya boleh sujud kepada Allah. Kenapa pula boleh sujud kepada Yusuf, kita tidak boleh sujud kepada yang lain? Jawabannya adalah sujud kepada Allah. Sujud kepada Allah adalah satu ibadah yang diperintahkan oleh Allah untuk dilakukan dalam bentuk-bentuk yang sesuai dengan perintah Allah. Sujud kepada Allah bukan kita pergi ke suatu tempat yang di sana kita katakan ada Allah, lalu kita sujud kepada benda itu. Bukan itu sujud kepada Allah. Sujud kepada Allah adalah sujud dalam bentuk, masa, dan keadaan yang diperintahkan oleh Allah. Jika sujud itu ikut kepada perintah Allah, maka itu sujud kepada Allah. Jika sujud itu tidak mengikut kepada perintah Allah, maka itu bukan sujud kepada Allah. Saya ambil contoh misalnya. Kita dalam solat, kita sujud kepada Allah. Kenapa dinamakan kita sujud kepada Allah di dalam solat? Karena dalam solat kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah. Jika solat kita tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, maka kita tidak dikira sebagai sujud kepada Allah. Meskipun kita rasa diri kita sujud kepada Allah. Ambil contoh. Solat subuh. Berapa bilangan rakaat solat subuh? 2 rakaat. Berapa bilangan sujud dalam solat subuh? 4. Berapa kali kita sujud dalam solat subuh? 4 kali. Sekarang soalannya, bolehkah saya tambahkan sujud dalam solat subuh menjadi 5? Bolehkah saya tambahkan sujud dalam solat subuh menjadi 5? Sebab saya ingin menzahirkan sujud saya kepada Allah. Saya tak cukuplah untuk membuktikan saya hamba Allah yang ingin sujud kepada Allah hanya dengan 4 sujud. Saya ingin 5, saya ingin 10 kali sujud dalam solat subuh. Adakah dia dikatakan sebagai orang yang tengah melakukan ibadah kepada Allah? Jawabannya tidak. Dia tengah main-main. Dia tengah buat amalan yang tidak betul. Dia tengah buat amalan yang tidak diterima oleh Allah. Maka sujud tersebut, rukuk tersebut, solat tersebut bukan untuk Allah, tapi untuk memuaskan nafsu dia saja. Sujud juga, tapi tidak sesuai dengan perintah Allah, maka tidak dikatakan sujud kepada Allah, tapi dikatakan sujud mengikuti hawa nafsu. Sebab apa? Sebab dia dengan sengaja, tanpa ada sebab apapun, sujud 5 kali dalam solat subuh.
Jika tak sengaja terlupa, ini dah berapa kali sujud, dah 2 sujud ke baru 1. Maka untuk meyakinkan dia sujud sekali lagi, untuk membuat dia yakin bahwa dia telah melaksanakan 2 sujud dengan sempurna. Maka itu bukan sesuatu yang dilakukan dengan sengaja. Dia datang ke masjid lambat sholat subuh. Imam tengah berada dalam keadaan sujud pada rakaat yang pertama. Maka dia segera takbiratul ihram, kemudian dia ikut sujud kepada imam. Ini sujud yang pertama bagi dia. Lepas sujud, imam bangkit berdiri masuk ke rakaat yang kedua. Dia pun bangkit berdiri masuk rakaat yang kedua. Imam sempurnakan sholat, 2 kali lagi sujud. Dia ikut 2 kali sujud. Dan berapa sujud makmum nih? 3. Sujud yang pertama bersama dengan imam, sujud yang 2 nih, sebab ikut imam pada rakaat yang kedua imam, rakaat pertama bagi dia. Selepas imam salam, dia bangkit berdiri lagi. Sempurnakan lagi 2 sujud. Jadi berapa kali sujud? 5 kali sujud dia lakukan dalam sholat subuh. Sahkah sholat subuhnya? Padahal dia sholat dalam satu sholat subuh 5 kali sujud. Itu karena ada sebab. Karena Rasulullah perintahkan, fama adraktum fasallu. Apa sahaja keadaan imam, ikutlah sholat dia. Imam tengah berdiri, takbiratul ihram, berdiri. Imam tengah sujud, takbiratul ihram, terus kita sujud. Dan itu tidak dikira sebagai satu rakaat. Maka sujud kepada Allah adalah sujud ikut apa yang diperintahkan oleh Allah. Bukan sujud kepada zat Allah. Sebab masa kita sujud, zat Allah tiada berada di hadapan kita. Kita sujud menghadap ke Ka'bah. Di Ka'bah tidak ada Allah. Allah bukan berada di dalam Ka'bah. Maka sujud kepada Allah dengan mengikuti perintah Allah. Allah suruh sujud dalam solat. Kita sujud dalam solat. Allah perintahkan sujud menghadap ke arah Ka'bah. Kita sujud menghadap ke arah Ka'bah. Bahkan, jika sekarang kita bukan dalam keadaan solat, tiba-tiba kita ingin sujud kepada Allah, maka kita tidak dikira sebagai sujud kepada Allah. Sebab sujud kepada Allah adalah satu ibadah yang mesti dilakukan sesuai dengan keadaan dan syarat-syaratnya. Ada sujud tilawah, ada sujud syukur, ada sujud sahwi, tapi tidak ada sahaja ingin sujud kepada Allah. Meskipun kita niatkan untuk sujud kepada Allah, tapi jika tidak dilakukan sesuai dengan syarat-syaratnya, ia bukan sujud kepada Allah. Sekarang, sujud kepada manusia. Sujud kepada manusia. Sujud kepada manusia adalah satu amalan yang boleh jadi dilakukan sebagai ibadah, boleh jadi dilakukan sebagai bentuk penghormatan. Sujud kepada manusia ataupun kepada benda apapun boleh dilakukan sebagai bentuk ibadah. Seseorang menyembah benda itu dan dia sujud kepadanya. Yang ini nyata syirik. Tapi sujud dalam bentuk penghormatan, seseorang anak hormat kepada ibunya, kemudian dia sujud, itu bukan syirik. Seseorang hormat kepada gurunya, kemudian dia sujud, itu bukan syirik. Karena itu dimakan sebagai sujud penghormatan. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah sujud sebagai bentuk penghormatan pada syariat nabi-nabi terdahulu, ianya dibolehkan. Tapi dalam syariat nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW, ianya dilarang. Maka meskipun seorang anak sangat hormat kepada bapaknya, kepada ibunya, dia boleh cium kaki bapak, dia boleh cium kaki ibu.
Tapi jangan sujud seperti kita sujud dalam sholat. Seorang anak boleh tundukkan badan dia kepada ibu, kepada bapak, pegang kakinya dan cium kakinya. Boleh. Tak ada larangan. Silahkan yang ingin mencium kaki ibu, mencium kaki ayah. Tetapi sujud kepada ibu, sujud kepada ayah, bukan syirik. Tapi dilarang dalam syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa tidak dikatakan syirik? Jika syirik, sejak zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, syirik adalah sama. Dia perkara akidah. Malaikat tidak akan melakukan syirik dengan sujud kepada Adam. Abang-abang kepada Yusuf tidak akan melakukan syirik di hadapan Nabi Yusuf, dan Nabi Yusuf seronok dengan mengatakan, ini adalah takwil, ini adalah tafsir mimpi yang Allah Subhanahu wa taala jadikan nyata. Benda syirik tidak akan disebutkan seperti itu oleh Nabi Yusuf. Tapi perkara tersebut pada zaman nabi-nabi terdahulu ianya dibolehkan. Tapi pada zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita ingin hormat kepada seseorang, ya boleh. Tapi jangan lakukan dalam bentuk ruku, jangan lakukan dalam bentuk sujud. Kita tundukkan kepala, boleh. Tapi kalau kita ruku seperti kita ruku dalam sholat, kita sujud seperti kita sujud dalam sholat, kita boleh. Bagaimana pula dengan orang Jepun, atau kita berkawan dengan orang Jepun, kita hormat dalam bentuk ruku. Menundukkan kepala seperti itu tidak dikatakan ruku di dalam syariat kita. Ruku dilakukan dalam bentuk seperti yang kita lakukan dalam sholat, kita buat seperti itu. Pegangkan tangan kita ke lutut, seperti ruku yang kita lakukan dalam sholat, tak perlu saya contohkan, kita semua tahu. Itu jangan kita lakukan kepada seseorang. Tapi setakat kita tundukkan kepala, sedikit badan kepada seseorang, ya, itu bukan satu perkara yang dilarang dalam agama. Seseorang ingin membuat penampilan pencak silat sebelum dia mulakan, so ada kebiasaan orang silat ini memberikan penghormatan kepada audien dia ataupun kepada lawan dia dengan menundukkan. Tak ada isu pada perkara itu bukan sujud, itu bukan perkara yang dilarang di dalam agama. Apa yang dilarang? Ruku seperti kita ruku dalam sholat, sujud seperti kita sujud di dalam sholat kepada manusia ataupun kepada apapun selain dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita tahu, kita nampak di satu negeri, satu kampung, satu bangsa, seseorang sujud kepada gurunya, maka jangan kita katakan itu syirik. Sujud kepada manusia, syirik. Kita kena faham, sujud sebagai bentuk penyembahan, penghambaan diri, syirik. Sujud sebagai bentuk penghormatan, bukan syirik. Tetapi itu perkara dilarang dalam agama kita. Tak apalah, mungkin dia tak tahu kot. Mungkin dia tak tahu, tapi itu bukan syirik. Dia hormat kepada gurunya dengan sujud, dia bukan syirik. Tapi dia melakukan perkara yang haram. Dia melakukan perkara yang haram. Berarti dia berdosa ke? Allah yang tahu pasal dosa, tapi benda itu haram. Benda itu haram. Bolehkah kita buat? Dia buat. Kita tak boleh buat. Kita sudah tahu benda itu adalah benda yang diharamkan di dalam agama kita. Maka ini kita mesti pahami ketika Allah ceritakan kepada kita di sini, wa kharru lahu sujada, dan mereka semua tunduk sujud kepada Yusuf. Maka kita paham mereka melakukan penghormatan kepada Yusuf dengan bentuk sujud, tunduk, yang pada syariat nabi-nabi terdahulu perkara itu tidak lagi diharamkan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Dan pengajaran terakhir dari surah Yusuf adalah mengambil pengajaran dari kisah Nabi Yusuf.
Apa pengajarannya? Ini yang semua kita tahu, sama seperti apa yang kita sampaikan di dalam kelas lepas. Apa pengajarannya? Di antara pengajarannya adalah memantapkan keimanan kita bahwa apa yang Rasulullah SAW sampaikan kepada kita adalah wahyu dari Allah. Ini karena Rasulullah hidup dalam masyarakat yang pada masyarakat itu tidak tersebar cerita ini dan Rasulullah tak pandai membaca dan menulis. Ia memantapkan keyakinan kita bahwa semua yang Rasulullah sampaikan kepada kita adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pengajaran yang terakhir ada pada ayat yang terakhir. Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab." Di dalam kisah-kisah mereka terdapat pengajaran bagi orang-orang yang berakal. Maka hadis yuftara, itu bukan satu cerita yang dibuat-buat. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi. Tetapi semua kisah ini membenarkan kitab-kitab suci yang diturunkan sebelumnya. Jika kita jumpai kisah-kisah ini sama seperti apa yang dalam kitab-kitab suci sebelumnya, maka kita boleh anggap, kita yakini itu sebagai kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala yang masih tersisa di dalam kitab-kitab Taurat dan kitab-kitab suci yang lain. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'. Allah memperincikan segalanya. Allah memperincikan segalanya yang berkaitan dengan kisah-kisah para nabi ini. Tapi bukan perincian yang hanya diperlukan oleh ahli sejarah. Perincian yang diperlukan oleh ahli sejarah ini berkaitan dengan bila masa, di mana, siapa, apa, bagaimana, itu perincian yang biasa dikaji oleh ahli sejarah. Tapi perincian dalam Al-Quran adalah perincian yang berkaitan dengan akidah, hukum hakam, dan akhlak. Sekali lagi, perincian dalam Islam maksudnya adalah perincian yang berkaitan dengan akidah, hukum hakam ataupun syariat, dan juga akhlak. Bukan perincian. Siapa nama Abang Yusuf? Tak diperincikan dalam Al-Quran. Siapa nama ayah, siapa nama adik kepada Yusuf? Tak diperincikan dalam Al-Quran. Maka perincian yang dimaksud di sini adalah perincian akidah, perincian syariat, dan perincian akhlak yang patut kita ikuti. Wahudan wa rahmatan liqaumi yu'minun, dan sebagai petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ini pengajaran dari surah Yusuf, bahagian yang akhir dari surah Yusuf, juzuk yang ke-13. Dan bahagian yang kedua adalah berkaitan dengan surah Ar-Ra'd. Bagian yang kedua, surah Ar-Ra'd. Kita sebutkan tadi, surah Ar-Ra'd berbicara tentang dua tajuk utama, berbicara tentang kebesaran Allah dan janji Allah. Kebesaran dan janji Allah. Maka ketika kita memperincikan, kita akan jumpai ayat 1 hingga ayat 17 berbicara tentang kebesaran Allah. Berbicara tentang kebesaran Allah. Ada pada ayat 1 hingga ayat 17. Di mana contoh yang kita boleh pelajari tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok misalnya pada ayat yang ketiga, surah Ar-Ra'd. Huwallazi maddal ard. Dialah Allah yang meluaskan bumi, yang melapangkan bumi. Allah jadikan bumi sebagai sesuatu yang luas bagi umat manusia.
Wa ja'ala fiha rawasi, dan Allah jadikan di bumi bukit-bukit, gunung ganang yang sangat tinggi. Wa anhara, dan banyak sungai-sungai. Wa min kulli thamarat, dan dari banyak buah-buahan. Ja'ala fiha zawjaini itsnain, Allah jadikan ianya berpasang-pasangan. Buah pokok pun ada berpasang-pasangan. Yughshil lailan nahar, Allah tutup malam dengan siang. Kegelapan malam Allah tutup dengan terangnya siang, ianya menjadi terang benderang. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sungguhnya pada perkara itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir. Semua ayat-ayat yang di sini berbicara tentang kebesaran Allah. Kita tengok ayat 13, Di sini disebutkan perkataan ra'd. Ra'd artinya petir, ribut. Yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatih. Petir bertasbih dengan memuji Allah. Dan para malaikat juga bertasbih karena takut kepada Allah. Pernah ada soalan yang ditanyakan berkaitan dengan jika telah dibuka hijab, bolehkah kita melihat perkara-perkara yang gaib? Kita sudah memberikan jawaban bahwa teorinya memang seperti itu. Tapi di antara mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Daud, di antara perkara istimewa yang Allah berikan kepada Nabi Daud adalah burung-burung bertasbih bersama dengannya. Batu-batu, gunung ganang bertasbih dengannya. So, di sini ada beberapa perkara yang ingin kita pahami. Perkara yang pertama adalah kita yakin semua makhluk yang ada di bumi ini, selain manusia dan jin, semua tunduk dan bertasbih kepada Allah, mengagungkan Allah. Alangkah seronoknya mungkin bagi sebagian orang mengatakan, seronoknya jika kita boleh mendengar tasbih dan zikir semua makhluk Allah yang lain. Bagaikan mungkin sebagian menghayalkan bagaikan di film kartun, burung-burung boleh berbicara dengan dia. Mungkin alangkah seronoknya jika keadaan manusia seperti itu. Tapi apa yang mesti kita paham adalah, jika Allah ciptakan keadaan kita seperti itu, kita tak boleh hidup selesa di bumi ini. Kenapa? Bayangkan, kita lapar, nak sembelih ayam, ayamnya bertasbih. Adakah kita berani menyembelih makhluk yang tengah bertasbih kepada Allah? Tak, kita takut. Tak apalah, tak payah makan ayam, kita cari buah saja. Panjat pokok kelapa. Nah, ambil pokok kelapa pun bertasbih. Tak jadi kita ambil pokok kelapa. Ada ubi di dalam tanah, mesti tak bertasbih. Kita ambil lagi ubi. Semua bertasbih kepada Allah, adakah kita lalu untuk makan? Tidak. Maka alhamdulillah, Allah tutup hijab bagi kita sehingga kita tak dengar tasbih dari makhluk-makhluk Allah itu. Jika kita dengar tasbihnya, maka kita makan tak lalu, kita nak buang hajat pun, airnya bertasbih, batu tempat kita duduk bertasbih, memang kita tak lalu untuk melakukan amalan apapun di dunia. Seronoknya mungkin ketika kita tengah berzikir, kita tengok makhluk-makhluk yang lain pun ikut berzikir kepada Allah, tapi kehidupan kita tak selalu berzikir, kita juga perlu makan. Kita juga perlu minum, kita juga perlu buat benda-benda yang lain. Maka, jika seseorang membeli bunga untuk diletak di atas tanah kubur dengan alasan bunga bertasbih, maka alasan itu tidak tepat. Sebab
batu dan tanah yang ada di kubur pun bertasbih. Jika semata-mata itu menjadi alasan. Tapi itu jika itu dijadikan sebagai satu ungkapan cinta tak ada masalah dalam berkaitan dengan cinta. Orang cinta nak berikan bunga, nak berikan apa, itu adalah ungkapan cinta. Tapi jika alasannya sebab bunga ini adalah pokok dan dia bertasbih, itu alasan yang salah, sebab batu dan tanah yang ada di kubur juga bertasbih. Tidak perlu ada tambahan perkara yang baru untuk kita katakan bahwa ada satu benda baru yang bertasbih. Semua yang ada di sana adalah bertasbih. Ini kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang kedua berkaitan dengan janji Allah. Poin yang keenam, yang kelima, yang keenam adalah janji Allah. Ayat 18 sehingga ayat 26. Ayat 18. Apa yang Allah janjikan di sini? Lillazina istajabu li rabbihimul husna. Bagi orang-orang yang menyambut seruan Allah, maka mereka akan mendapatkan balasan yang terbaik di akhirat. Balasan yang terbaik. Apa balasan yang terbaik di akhirat? Balasan yang terbaik di akhirat adalah Allah perkenankan kepada manusia untuk melihat Allah. Balasan yang terbaik di akhirat adalah Allah perkenankan kepada manusia untuk melihat Allah. Kenapa bukan surga balasan yang terbaik? Sebab surga adalah bagian dari makhluk Allah. Bumi makhluk Allah. Surga juga makhluk Allah, ciptaan Allah. Sama antara bumi dengan surga. Dari segi dua-duanya adalah sama makhluk ciptaan Allah. Meskipun ada perbedaan tentunya, dunia sementara di sana berkekalan, dunia kenikmatannya akan berakhir, di sana kenikmatannya tidak berakhir, tapi sama, dua-duanya adalah ciptaan Allah. Yang tidak sama adalah an-nazar ila wajhihil karim. Kita diperkenankan untuk melihat Allah. Lillazina istajabu li rabbihimul husna. Wallazina lam yastajibu lahu law anna lahum ma fil ardi jami'a wa mislahu ma'ahu laftadaw bih. Sedangkan orang-orang yang tidak menyambut perintah Allah, seandainya mereka diberikan kesempatan, mereka akan tebus keselamatan akhirat dengan segala apa yang mereka boleh miliki dan dapatkan ketika mereka di dunia. Tapi semua itu sudah sia-sia ketika sudah berhadapan dengan Allah di akhirat nanti tanpa membuat persediaan ketika masih hidup di dunia dahulu. Dan bagian akhir di dalam surah ini adalah berkaitan dengan perbezaan sikap antara orang yang beriman dan orang yang tidak beriman. Antara orang yang beriman, tertulis di sini mukmin, dan kafir, dan balasan untuk mereka. Ada pada ayat 27 sehingga ayat 43. Ayat 27, kita tengok yang ada di sini. Wa yaqulu alladhina kafaru laula unzila alaihi ayatun min rabbih. Orang-orang yang kafir sentiasa meminta kepada Nabi mukjizat dari Allah. Tunjukkan mukjizatnya mana buktinya, mana buktinya. Meskipun sudah banyak ditunjukkan bukti kepada mereka. Tetapi orang yang beriman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang yang beriman, hati mereka tenang jika mereka ingat kepada Allah. Hati mereka tenang jika mereka mendapatkan peringatan tentang Allah. Hati mereka tenang jika mereka membaca ayat-ayat Allah. Maka bagi mereka, keindahan dan ketenangan yang mereka dapatkan
sudah cukup menjadi bukti akan kebenaran wahyu yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak ingin lagi menunggu. Mereka tidak memerlukan ada ikan yang nampak adalah seperti lafaz Allah. Dia tidak memerlukan lagi ada pokok yang nampak seperti sujud. Dia tidak memerlukan semua tanda-tanda itu untuk dia yakin dan beriman kepada Allah. Jika dia melihat perkara itu, dia akan puji, dia akan agungkan Allah, tapi bukan menjadi satu penyebab. Hanya karena jumpa seekor ikan yang nampak pada kulit ikan tersebut seperti tulisan perkataan Allah, baru dia katakan, inilah tanda kebesaran Allah. Dia tidak sadar bahwa ikan yang tak ada tanda apapun padanya, tak ada tulisan apapun, adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Dia tak rasa pun bahwa diri dia boleh hidup seperti itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Dia tidak rasa bahwa Al-Quran adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Maka tanda kebesaran Allah bukan saja ada pada benda-benda yang pelik seperti itu, tapi alam semesta dan semuanya adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Dan Al-Quran yang ada pada kita ini adalah di antara tanda yang paling besar akan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhir surah Ar-Ra'du, dan pembahasan yang terakhir dalam juzuk yang ke-13 ini adalah berkaitan dengan surah Ibrahim. Berkaitan dengan surah Ibrahim yang tadi kita sebutkan dalam surah ini berbicara tentang tugasan para rasul. Ketika kita sebutkan ia sebagai tugasan para rasul, kita kena tahu bahwa Rasul pada masa Bani Israel, mereka tugasnya sama dengan para ulama, para guru, para pemimpin di antara umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tugas para nabi di kalangan Bani Israel dulu adalah untuk memurnikan ajaran agama, mengembalikan kesucian ajaran agama. Dan itu tugasan para ustadz, itu tugasan para guru, itu tugasan para ulama, dan tugasan para pemimpin-pemimpin Islam. Bagaimana pula dengan kita? Apakah kita juga memiliki tugasan demikian? Jawabannya adalah, sesiapa yang telah sampai kepadanya ilmu, maka dia dikira sebagai orang yang alim, maka dia dikira sebagai ulama dalam perkara sedikit yang dia tahu itu. Dan kita semua dalam perkara ini adalah sama. Dan semua ustadz-ustadz, semua guru-guru kita dalam perkara ini adalah sama. Semua kita hanya mengetahui sedikit. Tapi sedikitnya yang kita ketahui itu berbeza. Ada sedikit, 1-2 muka surat. Ada sedikit, 1000-2000 muka surat. Ada sedikit, 100.000, 1 juta muka surat. Tapi jika dibandingkan dengan keluasan ilmu yang ada pada Nabi, ianya tetap dikira sebagai sedikit. Maka yang sedikit tersebut, yang telah kita ketahui dengan pasti, kita sebarkan, kita ajarkan kepada yang lain. Sekurang-kurangnya kepada anak kita, sekurang-kurangnya kepada ahli keluarga kita. Surah Ibrahim. Perkara yang pertama berkaitan dengan tugas para rasul. (1 hingga 17). Ringkasannya kita jumpai di dalam ayat yang keempat, wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Tidaklah kami utus para rasul melainkan dengan bahasa yang dipahami oleh kaumnya, agar mereka para rasul itu boleh memberikan penjelasan. Para nabi dahulu diutus kepada kaumnya dan bahasa mereka adalah sama. Dan karena wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah SAW adalah wahyu yang terakhir, maka untuk menyampaikannya kepada umat-umat yang lain diperlukan
seseorang memiliki kepakaran dua bahasa. Bahasa asal yang ada pada Al-Quran dan bahasa kaum di mana dia berdakwah. Bahasa asal yang ada dalam Al-Quran dan bahasa di mana kaum tempat dia berdakwah. Kita bayangkan kearifan para ulama Islam yang dulu menyebarkan Islam di Nusantara. Jika kita mengkaji sejarah, kita akan tahu ulama-ulama yang dulu mengajar di Nusantara, sebagian berasal dari kawasan Timur Tengah, berasal dari negeri-negeri Arab, sebagian berasal dari negeri-negeri Rusia, sebagian berasal dari negeri-negeri Thailand. Yang mereka dahulu, dalam bahasa asal mereka, bukan berbahasa yang dipahami oleh Nusantara, bukan bahasa Melayu, bukan bahasa Jawa, bukan bahasa Aceh, bukan bahasa apapun. Mereka terlahir dengan bahasa mereka. Tapi ketika mereka datang berdakwah ke Nusantara, maka mereka perlu mempelajari bahasa dan kebudayaan yang ada di Nusantara untuk mereka mengajarkan agama. Maka mereka tidak tuntut orang di Nusantara untuk paham bahasa Arab. Tapi mereka tuntutkan diri mereka untuk paham bahasa yang ada di Nusantara untuk sebarkan Islam di sana. Maka sejarah penyebar agama Islam di Nusantara dulu yang sebahagian di Nusantara terkenal dengan nama Wali Songo. Perkataan Songo di bahasa Jawa yang bermaksud 9, maksudnya adalah 9 ulama yang mengajarkan Islam di Nusantara, bukan sahaja di Pulau Jawa. Jika kita pelajari sejarah riwayat hidup mereka, mereka sebahagian bukan berasal dari Nusantara. Yang paling dekat berasal dari Thailand. Yang lebih dekat lagi berasal dari India. Ada yang berasal dari Rusia, ada yang berasal dari negeri Arab. Mereka datang ke negeri-negeri di Nusantara untuk menyebarkan agama ini sebab perintah untuk para rasul, rasul dipilih dari orang yang memahami bahasa kaumnya. Maka kurang bermanfaat bagi kita jika kita jemput seorang ulama dari Timur Tengah yang dia tak paham bahasa Melayu, kita tak paham bahasa Arab, untuk dia berdakwah kepada kita. Jika dia boleh berbahasa Inggris, sebagian besar dari kita paham bahasa Inggris, maka bolehlah dia menyampaikan ajaran itu, menyampaikan nasihat-nasihat kepada kita. Tapi jika tidak, maka wa ma arsalna, seperti disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak utuskan. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyinna lahum. Ini pengajaran dari tugas para rasul yang kemudian tugas tersebut diambil oleh umat-umat Nabi Muhammad SAW sehingga masa kita. Pengajaran yang kedua dalam surah Ibrahim adalah berkaitan dengan keadaan di akhirat. Ayat 18 sehingga ayat 23. Contoh yang ingin kita sebutkan berkaitan dengan keadaan di akhirat, sini adalah ayat 22. Keadaan di akhirat. Kita buka tengok ayat 22. Wa qala syaitanu lamma qudiyal amr. Ketika selesai manusia dihisab, penghuni surga masuk ke dalam surga, penghuni neraka masuk ke dalam neraka, syaitan berkata, iblis berkata, syaitan berkata, innallaha wa'adakum wa'dal haq. Dulu Allah sudah berjanji dengan janji yang betul. Dalam Taurat, dalam Zabur, dalam Injil, dalam Al-Quran. Allah sudah berjanji. Wa wa'adtukum, dan aku juga berjanji, iblis juga berjanji, syaitan juga berjanji. Apa janji iblis, apa janji syaitan? Itu yang dibisikkan kepada kita sebelum seseorang buat dosa. Tak apalah sedikit. Tak apalah dia tak tahu.
Tak apa, nanti boleh bertaubat. Tak apa, tak banyak pun. Itu janji-janji syaitan. Tak apa, jika engkau tak buat ini, nanti engkau miskin. Engkau nak jaya di dunia, gampang, mudah jalannya. Maka, ayat ini menceritakan tentang keadaan itu. Salah satu keadaan di akhirat, syaitan akan berkata kepada pengikutnya, wa ma kana li 'alaikum min sultan. Saya tak ada kuasa apapun. Illa an da'autukum fastajabtum li. Saya hanya membisikkan dan engkau sendiri yang buat. Fala talumuni. Jangan marahi saya, marahi diri sendiri. Jangan maki saya, maki diri sendiri. Yang ke-10, pengajarannya adalah kebaikan dan keburukan. Amal yang baik dan amal yang buruk. Kebaikan dan keburukan serta pengajaran dari kisah Nabi Ibrahim. Kebaikan dan keburukan serta pengajaran dari kisah Nabi Ibrahim. Ini mulai ayat 24 sehingga akhir juzuk yang ke-13 ini, akhir surah Ibrahim ayat 52. Banyak pengajarannya di sini, tapi satu perkara yang ingin saya sampaikan ada pada ayat ke-24. Alam tara kaifa daraballahu mathala kalimatan thayyibah. Tidakkah engkau tahu bagaimana Allah membuat satu perumpamaan, ucapan yang baik, kasyajaratin thayyibah, bagaikan satu pokok yang baik. Asluha thabit, yang akar dia kuat menancap di dalam tanah. Wa far'uha fis sama, dan cabang-cabang dia tinggi ke langit. Itu adalah kesan dari ucapan yang baik. Bayangkan, kita berjumpa dengan seseorang yang kita tidak kenal. Kita ucapkan kepada dia ucapan yang baik. Seperti itulah gambar yang Allah berikan, akan mengakar kuat di dalam hati dan memberikan kesan pada amal perbuatan. Cobalah, sebarkanlah ucapan-ucapan yang baik ketika kita berjumpa dengan sesiapapun, maka kita akan menyebarkan sesuatu yang positif, sesuatu yang baik di antara umat manusia. Ia akan sangat mengakar ke dalam hati manusia. Ketika kita jumpa dengan sesiapapun, memberikan jawaban ke atas apapun dengan perkataan yang baik. Tapi jika kita terus, salah itu, tak betul itu, rusak semua itu sholat, akidah jadi syirik, ini tak ikut sunnah Rasulullah, itu bid'ah, itu sesat. Kita yakin itu bukan ucapan yang baik, maka dia akan memberikan kesan yang buruk kepada orang yang kita ajak untuk berikan pengajaran kepadanya. Justru jika kita katakan ucapan yang baik, apa yang awak lakukan ini cantik, apa yang awak lakukan ini perkara yang sangat mulia. Tapi jika kita tambahkan sedikit ilmu, akan jadi lebih cantik. Ucapan yang baik akan lebih berkesan ke dalam hati seseorang. Asluha thabitun wa far'uha fis sama. Akar dia tertancap mantap di dalam tanah, dan dahan dia tinggi menjulang ke atas langit. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Ini 3 surah di dalam juzuk ke-13 surah Yusuf, surah Ar-Ra'du, dan surah Ibrahim. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Sedikit saja yang boleh kita sampaikan, sebab pengajarannya sangat luas di dalam ayat-ayat ini. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Syukran. Silakan kepada. Alhamdulillah. InsyaAllah kita teruskan dengan sesi Q&A. Untuk soalan, yang pertama, siapakah sebenarnya isteri Nabi Yusuf? Dikatakan bahawa Zulaikha menjadi isteri Nabi Yusuf merupakan hadis palsu dan dari kisah Israiliyat. Betul ke Ustaz? Ya. Yang pertama,
Itu maksudnya kisah Israiliyat. Kisah Israiliyat adalah kisah-kisah yang tiada dalam hadis, kisah-kisah yang diambil dari orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen dahulu. Tak mesti kisah tersebut tersebar pada kalangan orang Yahudi dan orang Kristen sekarang. Orang Kristen yang dulu. Sama ada orang Kristen yang berkekalan pada Kristen, orang Yahudi yang tetap Yahudi, atau mereka yang masuk Islam. Tapi prinsipnya, apabila ada percanggahan dengan Al-Quran, maka kisah tersebut kita tolak. Jika tiada percanggahan, maka kita boleh terima. Berkaitan dengan perkawinan Yusuf dengan perempuan tersebut, ianya tidak disebutkan di dalam Al-Quran, maka ia masuk dalam Israiliyat. Tapi karena menurut sebagian orang tak ada percanggahannya dengan Al-Quran, maka mereka ceritakan kisah itu. Tetapi bagi kita, perkara tersebut adalah kajian sejarah, bukan sesuatu yang masuk dalam kefahaman akidah. Maknanya, sesiapa yang sebutkan cerita itu ataupun menolak cerita tersebut, dua-dua tidak bercanggah dengan akidah. Sebab dalam akidah kita, tak ada kesalahan Yusuf menikah dengan siapa saja, selagi Yusuf menikah dengan lelaki. Maaf, Yusuf lelaki menikah dengan perempuan. Tidak ada percanggahan di dalam akidah kita. Jika Yusuf menikah dengan seorang janda, Yusuf menikah dengan seorang gadis, tidak ada percanggahan dalam akidah kita. Wallahu taala a'la wa a'lam. Terusnya yang berkaitan juga, dalam dunia ini kini berkaitan ekonomi, bagaimana kita boleh mengaplikasikan kisah Nabi Yusuf yang mentafsir mimpi Raja Mesir? Itu yang saya sebutkan dalam kelas malam. Mentakwil mimpi adalah satu ilmu yang ianya perlu dipelajari, dan saya tidak ada kepakaran sedikit pun dalam perkara itu. Pada masa tabi'in dahulu, ada seorang ulama yang bernama Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin, seorang tabi'in, murid kepada banyak sahabat Rasulullah SAW. Di antara kepakaran dia adalah dia pakar dalam mentakwil mimpi. Kemudian banyak ulama yang mencoba untuk menyusun riwayat-riwayat yang disampaikan oleh riwayat dari Ibnu Sirin ini, Muhammad bin Sirin, berkaitan dengan tafsir mimpi. Maka banyak dijumpai sekarang buku yang bertajuk Tafsirul Ahlam, tafsir mimpi, yang ditulis oleh Muhammad bin Sirin. Tapi perlu diketahui, itu bukan ditulis oleh Muhammad bin Sirin, tapi ditulis oleh ulama jauh selepas masanya, berasaskan kepada riwayat-riwayat yang dia himpunkan. Ada yang sahih, ada yang tidak sahih. Buku tersebut saya yakin dah diterjemahkan ke banyak bahasa. Saya pernah ada satu masa dulu buku tersebut, tapi kurang tertarik untuk mempelajarinya, jadi tak pandai. Adakah orang Israel hari ini merupakan dari susur galur Bani Israel, Nabi Yakub dan anak-anaknya? Iya. Bani Israel sekarang sebagian besar adalah garis keturunan Nabi Yakub dan anak-anaknya. Tetapi perlu kita ketahui, ketika kerajaan haram Israel didirikan oleh British dulu, mereka terpaksa menerima orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Israel tanpa mereka meminta bukti kebenaran, bukti sijil lahir yang menunjukkan mereka betul ada garis keturunan Israel. Sehingga di Israel sekarang tidak dapat dipastikan 100% adalah keturunan Bani Israel, sebab banyak orang-orang dari Rusia dulu, orang-orang dari Eropa yang mereka memilih untuk hijrah ke Israel sebab dibuka kewarganegaraan bagi sesiapa yang mengaku bahwa diri mereka adalah keturunan Bani Israel. Baik, seterusnya. Okay. Ada orang yang terlalu gembira, contoh semasa bermain bola di padang dan menang, sujud di padang bola, tanda syukur dan gembira. Bagaimana sujud itu? Yeah. Jika ia yang dimaksudkan sebagai sujud syukur, maka perkara itu dibolehkan. Tetapi jika sempurna syarat-syaratnya, sujud adalah ibadah yang mesti dilakukan dalam keadaan suci, dalam keadaan sempurna menutup aurat,
dalam keadaan sempurna menghadap ke arah kiblat. Jika tidak, maka benda itu salah. Baik. Ketika solat jemaah, ini soalan fiqh ke Ustaz. Ketika solat berjemaah, imam rukuk dan kita masih baca Al-Fatihah. Adakah kita kena terus ikut imam rukuk atau habiskan bacaan Fatihah tadi? Contoh lain, ketika tahiyat akhir, imam bagi salam pertama tetapi kita masih membaca tahiyat akhir. Adakah kena habiskan tahiyat akhir tadi ataupun terus ikut imam? Oke. Ini dua keadaan yang berbeza. Berkaitan dengan bacaan surah Al-Fatihah, apabila kita sudah di penghujung bacaan surah Al-Fatihah, ayat terakhir misalnya, imam ruku, maka kita habiskan bacaan kita dan kita kejar ruku imam. Dan kita tidak akan tertinggal. Tapi kita baru saja, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian imam ruku. Maka apa yang mesti kita lakukan adalah kita tinggalkan bacaan Al-Fatihah, kita ikut imam, dan bacaan kita ditanggung oleh imam. Bacaan kita ditanggung oleh imam berkaitan dengan bacaan surah Al-Fatihah. Kita tidak boleh berkekalan dalam keadaan berdiri baca surah Al-Fatihah, imam sudah ruku. Apabila imam ruku, kemudian imam bangkit dari ruku, kita masih berdiri, dan imam sujud, sempurna dalam sujud, maka kita sudah dikira sebagai orang yang tidak ikut imam. Rusak sholat berjamaah kita. Itu berkaitan dengan Al-Fatihah. Adapun berkaitan dengan tahiyat akhir, apabila imam sudah mengucapkan salam, maka sudah terlepas jamaah. Apabila imam sudah mengucapkan salam, maka sudah terlepas jamaah. Kita tidak perlu lagi ikut imam. Maksudnya, jika masih ada bacaan yang ingin kita baca, doa yang ingin kita panjatkan, maka kita boleh perpanjang sholat kita sampai had yang kita inginkan, baru kemudian kita salam. Sebab imam sudah mengucapkan salam, sudah terlepas hubungan antara makmum dengan imam. Maklumat ini boleh kita baca dalam banyak buku-buku fiqh. Apa yang menjadi rujukan utama saya adalah kitab Al-Majmu' yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ustaz jelas. Ada persoalan lain? Silakan. Sekiranya ingin tanya direct kepada Ustaz, boleh unmute mic. Kita ada masa lagi. Mungkin dalam 5 minit lagi. Silakan. Sekiranya ada. Haji Usnan ada nak tanya? Haji Usnan? Haji Usnan mesti ada. Silakan. Salam. Salam Tuan Haji. Waalaikumsalam. Salam. Alhamdulillah, syukran. Ustaz nak tanya Ustaz Okey. Apakah hukumnya orang yang buka puasa tapi dia buka betul-betul Ustaz, makan banyak-banyak Ustaz? Okey. Buka terus start makan banyak-banyak. Dia makan Banyaknya. Dia makan banyak-banyak lah. Makan Banyak tu macam mentah ke darah lah. Jadi apakah pahala puasanya dan sebagainya lah. okey. Buka puasa makan terlalu banyak Ustaz. Okey, boleh saya fahami. Boleh saya fahami soalannya. Terima kasih Ustaz. Mudah je. Anda lagi beli juadah buka puasa ke apa tu? Ya. Kau jangan tanya. Jangan banyak cakap. Silakan saya jawab. Okey. Ketika kita berbuka puasa, maka apa yang haram untuk kita lakukan sebelum azan, halal untuk kita lakukan pada masa itu. Berkaitan dengan makan banyak ataupun makan sedikit, pertama, berbeza antara satu orang dengan satu orang yang lain. Apa yang Tuan kata sedikit, boleh jadi saya kata banyak. Apa yang Tuan kata banyak, jadi saya kata sedikit. Sedikit dan banyak ini berbeza antara satu orang dengan satu orang yang lain. Yang dikatakan melampau adalah jika makanan yang dia makan tersebut membuat dia tidak selesa, tidak mudah untuk bangkit sholat. Tapi jika dia makan, bagi orang lain benda itu dikira banyak, tapi sholat dia sedikit pun tak terganggu. Sholat maghrib dia cantik, sholat isya, sholat tarawih dia pun cantik, maka dia makan sebanyak apapun yang kita kira banyak tersebut, dia tidak dikira sebagai melampau. Ini karena jika kita bandingkan
makanan kita orang Melayu dengan makanan orang Arab, mereka akan katakan apa yang kita kata banyak ini sedikit bagi mereka. Kita dijemput makan di satu keluarga orang Arab. 5 orang yang datang di situ, 1 ekor kambing. 1 ekor kambing untuk 5 orang. Ini kalau di surau ini sudah melampau. 1 ekor kambing untuk 5 orang. Tapi di sana mereka akan malu. Hanya mampu menghidangkan 1 ekor kambing untuk 5 orang. Nabi Ibrahim, kita baca dalam Al-Quran. Datang 3 orang tamu. Dia sembelihkan 1 ekor lembu. 1 ekor lembu untuk 3 orang tamu. Banyak ke sedikit? Banyak, tapi kita tengok kepada kemampuan orang makan. Jika makan tersebut tidak membuat ibadah dia rusak, makanlah yang dirizkikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jika dia mengganggu sholat, berdiri dah tak kuat, sekejap-sekejap dah masuk tandas lagi, itu yang melampau. So kita kena perhatikan yang perkara itu. Wallahu ta'ala a'la wa a'la. Selamat mencari juadah puasa, Tuan. Ada lagi salam, Haji? Jangan cari yang lain dulu, jangan cari yang lain. Dia. Ustaz. Ada sahabat tanya, Ustaz. Sahabat lah. Kalau dia tak sempat berjunub, Ustaz. Macam mana, Ustaz? Dia sahur tak sempat berjunub. Okey. Dan pun macam mana pahala puasa ke junub dia lepas daripada azan subuh? Ya. Perkara itu dalam riwayat At-Tirmizi yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah disampaikan dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun subuh dalam keadaan junub dan dia berpuasa pada hari itu. Sebab junub tidak membatalkan puasa. Junub tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa adalah melakukan hubungan suami istri di siang hari masa berpuasa. Itu membatalkan puasa. Tapi seorang junub di malam hari. Kemudian dia makan sahur terlebih dahulu sebab dah lambat. Kemudian azan, lepas azan dia baru mandi, kemudian sholat subuh. Puasa dia tidak kurang sedikit pun, tidak batal sedikit pun. Bahkan jika seseorang tengah hari bulan Ramadan tertidur dan mimpi, kemudian dia junub karena mimpi, maka mimpi tersebut tidak membatalkan puasa. Puasa dia tidak rusak. Apa yang mesti dia lakukan? Mandi sebelum sholat. Jelas. Oke. Oke, Haji Isnan. Oke. Selamat. Hati-hati memandu. Ini bagus untuk terima kasih. Ramai orang tak tahu tu, Ustaz. Syukran. Baik. Okey, kita dah sampai ke penghujung. InsyaAllah Ustaz berikan kesimpulan untuk kelas hari ini insyaAllah dan diakhiri dengan doa insyaAllah. Silakan Ustaz. Nah, dalam juzuk yang ke-13 ini ada 3 surah. Akhir dari surah Yusuf, surah Ra'ad dan surah Ibrahim. Dalam surah Yusuf tentunya pengajaran-pengajaran dari kisah Nabi Yusuf. Dalam surah Ar-Ra'd ini ada 3 perkara berkaitan dengan kebesaran Allah, janji-janji Allah dan perbezaan antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang tidak beriman, di mana dalam surah Ibrahim kita mempelajari tentang tugasan para rasul, keadaan manusia di akhirat nanti, dan juga kebaikan, keburukan serta pengajaran dari kisah Nabi Ibrahim. Wallahu taala a'la wa alam. Kita tutup dengan tasbih kabar subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ya Allah, berikanlah manfaat pada ilmu yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Ya Allah, berikanlah ilmu yang memberikan manfaat kepada kami. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang bersyukur. Ya Allah, sembuhkanlah orang-orang yang sakit di antara kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran.